Tak main-main, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan dimulainya penerapan eskalasi tahap keempat terhadap Israel. Jutaan warga Yaman pun turun ke jalan dan memberikan dukungan. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, pada Jumat 3 Mei 2024. Saree menjelaskan tahap ini mencakup penargetan semua kapal yang melanggar larangan navigasi Israel. Selain itu, kapal yang menuju pelabuhan Palestina yang diduduki dari Laut Mediterania dan wilayah manapun yang dijangkau oleh Angkatan Bersenjata Yaman. Dikutip dari Al-Mayadin, Saree menegaskan sana akan menjatuhkan sanksi terhadap semua kapal perusahaan yang terkait dengan pasokan, sekalipun kapal yang memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki. Hal ini dilakukan apabila pendudukan Israel melancarkan operasi militer agresif terhadap Rafah. Jutaan orang berkumpul dan menegaskan dukungan mereka untuk memasuki putaran keempat eskalasi. Mereka mengapresiasi Angkatan Bersenjata Yaman atas dukungannya terhadap Gaza. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah meluncurkan serangan terhadap wilayah Israel. Serangan tersebut diklaim menargetkan kumpulan pasukan pendudukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, tentara Israel tersebut awalnya bergerak ke situs Bayat Blida. Di waktu bersamaan, Hizbullah meluncurkan peluru artileri ke arah musuh. Namun tak ada laporan rinci mengenai jumlah korban jiwa maupun luka akibat serangan Hizbullah, termasuk kerusakan yang ditimbulkan. Mereka mengaku penargetan dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan jalur Gaza dan untuk mendukung perlawanan mereka. Sebelumnya, pada Rabu 1 Mei 2024, perlawanan juga menyerang tentara Israel di sekitar Barak Branit. IDF ditargetkan dengan senjata roket dan peluru artileri. Mereka juga menerbitkan adegan operasi yang menargetkan bangunan di mana tentara pendudukan ditempatkan di pemukiman Al-Matullah. Bangunan dipastikan hancur setelah terkena rudal Hizbullah. Seusai serangan ini, militer Israel menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. PM Israel dinilai mementingkan rencana serangan ke Rafah, tapi di sisi lain wilayahnya terancam serangan dari Lebanon. Pasukan pendudukan Israel bersedia mundur dari wilayah Netzarim. Hal ini dilakukan di tengah proses negosiasi pertukaran tahanan dan sandera antara Israel dan Hamas. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi ini disampaikan oleh Radio Tentara Pendudukan Israel pada Kamis 2 Mei 2024. Disebutkan jika Tel Aviv bersedia untuk menarik pasukan Israel dari koridor Netzarim di jalur Gaza. Kesediaan IDF ini digambarkan sebagai harga mahal untuk kesepakatan yang mencakup pertukaran tahanan dengan gerakan pembebasan Palestina Hamas. Hingga Jumat 3 Mei, Hamas menyatakan masih mempelajari proposal pertukaran tahanan demi gencatan senjata yang sudah diserahkan Israel ke mediator. Diketahui konflik antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama 6 bulan. Namun tentara Israel dinilai belum mencapai target apapun. Zionis disebut hanya menambah kehancuran. Selain mundur dari Netzarim, Israel juga kemungkinan menunda serangan ke Rafah demi memenuhi syarat dari Hamas. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mendapat kecaman dari keluarga para sandera. Mereka menganggap bahwa invasi ke Rafah berarti menelantarkan nyawa para tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.